yang ketangkap di Medan tuh. Tahu dari pasangan calon mana tuh, yang didukung oleh partai mana tuh. Kemarin tadi juga saya lihat di fotonya ada karungan duit ratus ribu dikarung-karungin, bos. Masya Allah. Selamat datang di negeri demokrasi. Ketika demokrasi telah berubah dari demokrasi prosedural, demokrasi transaksional, dan demokrasi kriminal. Tapi pertanyaannya, apakah menteri ini, pencuri uang bansos di musim pandemi ini, akan dihukum mati seperti kata Ketua KPK Firly Bahuri? Dihukum mati? Oh, gagah itu beritanya. Jangan coba-coba korupsi di musim pandemi, hukuman mati. Semua orang berdoa, yes, 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 kapan hukum mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, saudara sekalian, Edi Mulyadi. Pertama sekali, tentu saja saya menyatakan turut berduka cita yang sangat dalam, bersedih luar biasa atas gugurnya, atas syahidnya 6 anak muda anggota Laskar Pembela Islam LPI yang tengah bertugas melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab dan keluarga yang akan mengisi pengajian keluarga pada tanggal 7 dini hari. Berduka sekali. Polisi mengatakan bahwa mereka melakukan penyerangan terhadap petugas polisi di tol Jakarta Cikampek di kilometer 57. Terjadi tembak-menembak dan polisi menewaskan 6 anak muda tadi. 4 lainnya dari 10 tadi, 6 tewas, 4 lainnya berhasil melarikan diri. Itu versi polisi. Bagaimana versi FPI? Sekretaris Umum FPI Munarman SH mengatakan tidak ada tembak-tembak menembak, tidak ada baku tembak, karena anak-anak Laskar itu sama sekali tidak dilengkapi, tidak membawa senjata tajam. Munarman mengatakan mereka dibunuh. Munarman mengatakan mereka dibantai oleh polisi. Mana yang benar? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi nurani saya dengan yakin mengatakan saya percaya FPI. Saya percaya Front Pembela Islam. Oke saudara, kita tidak ngomong soal itu video kita kali ini. Saya ingin kita bicara masih soal bansos yang dikorupsi oleh Mensos. Bantuan sosial yang dikorupsi oleh Menteri Sosial Yuliardi Batubara. Angkanya berubah. Awalnya berita mengatakan yang dikorupsi 14,5 miliar rupiah. Kemudian dalam penjelasan berikutnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan yang dikorupsi 2 kali terima, total 17 miliar rupiah. 17 miliar rupiah. Dengan asumsi 300.000 per paket. Ada itu jatah di bansos di Jabodetabek 13.000 paket, 10.000, maka terkumpul 17 miliar rupiah. Angkanya berubah karena kita tahu anggaran total bansos untuk Jabodetabek dan non Jabodetabek 107,8 triliun rupiah. Kalau tiap paket Rp300.000, maka itu ada 359,6 juta paket. Kalau korupsinya 10.000, maka Fitra, Forum Transparansi Anggaran, Fitra mengatakan ada 3,59 triliun atau hampir 3,6 triliun rupiah yang bakal dikorupsi oleh Menteri Sosial. Saudara, tadinya saya juga berpikir ini menteri celamitan banget sih. Celamitan apa celamitan? Celamitan itu geragas, orang Jawa bilang geragas ya.
rakus gitu, maksud saya rakus. 10.000 rupiah kok diembat, ya ampun ya menteri. Tapi ternyata jangan salah paham saudara, 10.000 per paket, kalau kali 369 juta paket, maka ada uang 3,59 triliun. 3,59 triliun jatah bantuan sosial untuk rakyat miskin, rakyat yang kena dampak COVID, rakyat yang kehilangan pekerjaan, rakyat yang kehilangan pendapatan. Wong cilik saudara, wong cilik, yang oleh partai si asal menteri ini mengatakan partai wong cilik. Partai wong cilik, tapi menterinya, aduh. Dan ternyata dalam rekam jejaknya, kemarin dalam video sebelumnya sudah saya tampilkan judul-judul beritanya, ya kan? Bagaimana partai yang satu ini memang punya rekor luar biasa, juara korupsi, juara OTT, operasi tangkap tangan KPK, baik menterinya maupun kepala daerahnya. Ngeri saudara, ngeri banget. Besok pilkada loh, besok pilkada loh, tanggal 9 Desember. Aduh, itu kalau 359 juta paket korupsinya 10.000, maka ada 3,59 triliun rupiah. Kalau 10.000. Kalau yang saya dengar itu benar, korupsinya 14% dari 300.000 berarti 42.000. Saya udah hitung tadi pakai kalkulator, maka jumlah uang yang bakal dikorupsi mencapai 15 triliun. 15 triliun saudara, uang jatah bansos untuk rakyat miskin. Untuk wong cilik. Jadi kalau besok Anda semua mau ikut nyoblos, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan gadaikan masa depan 5 tahun saudara dengan uang 2.000, 3.000 yang kita lihat sekarang di medsos itu, di WA itu. Oh, gila. Operasi bagi-bagi duit, money politik luar biasa. Yang ketangkap di Medan tuh, tahu dari pasangan calon mana tuh, yang didukung oleh partai mana tuh. Kemarin tadi juga saya lihat di fotonya ada karungan duit ratus ribu dikarung-karungin bos, masya Allah. Selamat datang di negeri demokrasi. Ketika demokrasi telah berubah dari demokrasi prosedural, demokrasi transaksional, dan demokrasi kriminal. Tapi pertanyaannya, apakah menteri ini, pencuri uang bansos di musim pandemi ini, akan dihukum mati seperti kata Ketua KPK Firly Bahuri? Dihukum mati? Oh, gagah itu beritanya. Jangan coba-coba perkorupsi di musim pandemi, hukuman mati. Semua orang berdoa, yes, kapan dihukum mati? Tapi ternyata saudara, dalam penjelasan pers berikutnya, Firly Bahuri, Ketua KPK itu mengutip pasal-pasal lain, inilah pasal itulah yang ancaman hukumnya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. 4 tahun, maksimal 20 tahun. Saudara, inilah yang membuat negeri kita babak belur, ekonomi babak belur, korupsi luar biasa, hukum tajam ke bawah, tumbul ke atas. Joko Chandra, koruptor ratusan triliun itu, kabur 11 tahun. Dia membayar jenderal-jenderal polisi untuk memuluskan aksi culas jahatnya. Dan kita tahu pengadilan menjatuhkan divonis 2 tahun. 2 tahun. Di berita yang lain ada nenek-nenek dituduh mencuri untuk perutnya yang lapar. 2 tahun. Nenek-nenek perutnya lapar mencuri, kena 2 tahun. Joko Chandra, koruptor, kabur 11 tahun, bayar jenderal-jenderal polisi 2 tahun. Rasulullah pernah didatangi sebagian sahabat, utusan sahabat, yang minta agar Rasul tidak menghukum potong seorang perempuan bangsawan yang terbukti mencuri. Apa kata Rasul? Rasul marah sekali.
Inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa sebelum kalian musnah. Karena kalian membiarkan orang-orang besar mencuri. Dan kalian menghukum orang-orang kecil mencuri. Lalu kalimat berikut yang sangat terkenal. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri akan memotong tangannya. Indonesia. Hukum amburadul. Hukum hanya milik orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang punya jabatan. Gimana tangis para pendiri bangsa ini melihat negeri yang mereka rebut dengan darah, dengan pengorbanan tak terkira, para ulama kita, para santri kita, tapi ternyata menjadi seperti ini. Dari saya begitu, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.